Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Jumat 4 November tahun 2022. Sungguh ini adalah sebuah anugerah yang harus kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menolong, bahkan akan memberkati kita seperti Dia telah menolong dan memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Amin. Baiklah, puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 14 hari bersama dengan Hosea sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita hari ini. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-6, maka kita akan membaca kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Judul renungan kita hari ini, berlaku setia, itulah yang Tuhan mau. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara pastilah setuju dengan pernyataan bahwa kesetiaan jauh lebih dibutuhkan dibandingkan penampilan fisik. Kesetiaan juga menjadi isu di masa pelayanan Nabi Hosea. Para pemimpin dan orang-orang Israel kerap kali berpaling dari Allah. Hosea adalah salah satu nabi yang mengingatkan Israel atas ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Ia menyuarakan pertobatan kepada keluarga kerajaan dan bangsa Israel. Mereka harus kembali kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Peribadatan dan persembahan yang dilakukan orang Israel sekedar menjadi rutinitas semata. Taurat hanya menjadi hukum yang kaku dan tidak menjadikan mereka berhubungan baik dengan Allah. Di balik rutinitas dan aturan-aturan tersebut, mereka justru tergoda dengan praktik-praktik penyembahan ilah bangsa lain. Oleh karena itu, Hosea mengingatkan Israel bahwa Allah menghendaki kesetiaan iman mereka, dan Allah tidak tergiur dengan korban atau persembahan yang diberikan tanpa keikhlasan dan bersifat rutinitas saja. Allah adalah Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir, memberikan tanah perjanjian, dan memberkati hidup mereka. Itu sebabnya Allah ingin orang Israel kembali dekat dan mengenal Allah. Sidang jemaat Tuhan, saat ini kita juga dituntut untuk menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada Allah. Kasih yang kita miliki sebagai kesetiaan kepada Tuhan, begitu juga kesetiaan kita harus dilandasi dengan kasih kepada Allah. Kita diharapkan memberi hidup, membaktikan diri, dan menjadikan hidup kita sebagai bentuk kasih setia kepadanya. Artinya bahwa seluruh aspek dalam kehidupan kita menjadi perwujudan kasih setia kepada Allah. Kasih setia kita perlu tampak dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ibadah yang sejati. Kehidupan di keluarga, di masyarakat, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan aktivitas kita. Bukan sekedar untuk kebaikan atau untuk menyenangkan orang tertentu. Semuanya kita hidupi sebagai bentuk pengenalan dan kesetiaan kepada Allah. Amin. Sebab sesungguhnya sebelum kita berlaku setia, Allah telah memberikan keteladanan kepada kita. Dia setia, bahkan setia sampai mati di kayu salib. Hanya untuk apa? Keselamatan kita semata. Sidang jemaat Tuhan, belajarlah untuk berlaku setia. Setia beribadah, setia berdoa, setia membaca Alkitab, setia dalam melayani, setia dalam melakukan tanggung jawab kecil, setia dalam melakukan perkara-perkara yang sederhana. Sebab ketika kita telah setia dalam perkara-perkara kecil dan sederhana, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Jangan pernah bermimpi Tuhan akan mempercayakan hal-hal besar dalam dirimu sebelum engkau belajar setia dalam perkara-perkara kecil dan sederhana. Karena itu sidang jemaat Tuhan, doaku seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di LPG, saudara adalah sidang jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Kesetiaan kita akan membawa dampak dan hasil pertumbuhan, akar yang semakin dalam, dan pengenalan yang semakin kuat di dalam Kristus. Sampai pada akhirnya firman Tuhan berkata, sabaslah engkau hai hamba-hambaku yang baik dan setia. Doaku seluruh sidang jemaat Tuhan di gereja sidang jemaat Allah LPG, saudara adalah orang-orang yang setia, yang sampai pada akhirnya hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, maka di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan.
Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sedang jemaat Tuhan. Kasih kemurahan Allah melimpah di dalam dirimu. Bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, atau mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit secara fisik, di dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.